setiap langkahku, siapkan diri menyenangkanmu, untuk pulang bersamamu Tuhan. Pulihkan jiwa dan rohku, ada bersamamu Bapa, menjadi kesayanganmu. Bawaku dalam hadiratmu, janjiku untuk selalu hidup berkenan bagimu. Bapa, ku mau mengasihimu di setiap hari, dalam setiap langkahku. Siapkan diri menyenangkanmu, untuk pulang bersamamu Tuhan. Pulihkan jiwa dan rohku, ada bersamamu Bapa, menjadi kesayanganmu. Bawaku dalam hadiratmu, janjiku untuk selalu hidup berkenan bagimu. Pulihkan jiwa dan rohku, ada bersamamu Bapa, menjadi kesayanganmu. Bawaku dalam hadiratmu, janjiku untuk selalu hidup berkenan bagimu. Janjiku untuk selalu hidup, janjiku untuk selalu hidup, janjiku untuk selalu hidup berkenan bagimu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau mulai ibadah doa 10 hari kita. Kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh meminta kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala kebaikan-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Penuhi kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hari ini kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memulai doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku rindu Kau selalu.
Shalom jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa untuk penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari-hari ini di saat kami memperingati hari penuangan Roh Kudus-Mu, hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus akan diturunkan bagi gereja dan umat Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam-malam ini kami terus berdoa dan kami akan merasakan kembali pengalaman bersama dengan Engkau, pengalaman diurapi dengan Roh Kudus dan mendapatkan kekuatan baru. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube channel. Tuhan berkati setiap pribadi. Engkau memberkati kami semua sehingga kami boleh dikuatkan dan dibaharui roh kami. Terima kasih Bapa. Engkau bekerja semakin dalam dan semakin luas di dalam kehidupan rohani kami masing-masing. Beracaralah Engkau Bapa, pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, layakkan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam dan salam kasih buat jemaat kekasih, jemaat GBDI Antioquia, dimanapun Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih berada. Pada malam hari ini, dengan kasih Kristus dan dengan kebaikan kemurahan Tuhan, saya rindu untuk sama-sama kita belajar di dalam firman Tuhan, yaitu yang ada di dalam kitab Yohanes 15 ayat 26. Kita mengambil nas ini dan saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 26 yang mengatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Sangat menarik sekali pada saat ini, pada malam-malam di mana kita sedang menaikkan doa kita untuk mempersiapkan hidup rohani kita, merasakan pengalaman untuk mendapatkan urapan baru, dan kita mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus karena kita akan memperingati hari Pentakosta. Maka Yohanes 15, Yohanes 14 sering menjadi pembahasan untuk bagaimana Yesus pada waktu dia akan disalib, dia menceritakan bahwasanya sekalipun dia akan meninggalkan murid-muridnya, keberadaannya tidak akan bersama-sama dengan muridnya. Setelah dia mati, dia akan bangkit dan dia kembali ke surga, tetapi dia sedang menghibur murid-muridnya saat itu, di mana ia akan mengirim penghibur atau penolong. Mengapa hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang dikasihinya? Karena kita kalau melihat dari judul perikop di Yohanes 15 ini dikatakan bahwasannya judulnya adalah dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Atau the world hates the disciples. Jadi dunia ini memang tidak pernah mengenal Yesus. Dunia ini tidak bisa memahami seorang Yesus yang adalah sebagai Bapa, sebagai Tuhan, tapi juga sebagai manusia. Sehingga kita melihat sekalipun Yesus melakukan banyak perkara-perkara yang baik di dunia ini, tetapi pada akhirnya orang-orang menangkap, menghukum, dan memperlakukan dia seperti orang yang melakukan kejahatan. Dia mati di kayu salib secara hina. Dan itulah yang harus Tuhan Yesus ingatkan terlebih dahulu kepada murid-muridnya, bahwasanya sebagai seorang guru, sebagai seorang tuan, sebagai seorang Tuhan yang selama ini mendidik murid-muridnya, kalau beliau sendiri, dia sendiri mengalami hal yang tidak menyenangkan, dibenci oleh dunia, maka hal itu juga akan dihadapi oleh murid-muridnya sepeninggalan Yesus kembali ke surga. Dan inilah yang mau Yesus katakan bahwasanya jangan khawatir. Jangan merasa sedih atau gundah gulana. Karena apa? Karena Yesus telah mengirimkan nantinya sosok penolong, sosok
penghibur ini dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus, ku itu berbicara tentang Yesus, pribadi Yesus dari Bapa di surga. Inilah yang kita biasa sebut sebagai Allah Tritunggal, akan menolong. Kalau kita melihat kata-kata penghibur di sini berdasarkan New International Version, itu dikatakan kata-kata dengan kata advokat. Advokat ini adalah berbicara sebagai seorang penolong, perantara, pengacara dalam persidangan yang akan membantu orang yang akan disidangkan. Jadi adalah sosok yang benar-benar sungguh dibutuhkan untuk orang yang tertuduh. Dan siapakah itu? Setiap kita orang percaya, murid Yesus di zamannya dan kita orang percaya di dalam nama Yesus, kita juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kesulitan, kesukaran, orang-orang tidak memahami tentang kita, orang-orang tidak bisa menerima iman percaya kita. Begitu banyak orang yang membenci anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan bahkan. Tetapi Yesus katakan penghibur itu yang akan menolong kita, yaitu Roh kebenaran yang akan memampukan kita. Kalau kita bicara tentang penghibur atau penolong dalam bahasa Yunaninya kita sebut sebagai parakletos. Parakletos adalah yang diseru atau dipanggil atau sosok yang dimintai tolong yang akan membantu seseorang. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita fungsi Roh kebenaran akan membantu kita sebagai orang percaya untuk menjalankan fungsi kita dalam kita menjalankan amanat agung yang telah diberikan Yesus kepada setiap orang percaya, yaitu apa? Yang pertama adalah pergi jadikanlah semua bangsa muridku, dan yang kedua ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada murid-murid Tuhan, kepada kita, kepada gereja-gereja Tuhan. Dan kita melihat juga di dalam Matius 28 ayat 19-20 ini, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti penyertaan ini adalah sosok dari penghibur atau Roh kebenaran. Saudara-saudari dan jemaat yang terkasih, kita melihat bahwasanya Roh kebenaran ini akan memampukan kita, menolong kita menjadi siapa? Menjadi saksi. Keberadaan kita bukan sekedar hidup begitu saja, memuji membesarkan nama Tuhan dan juga hanya mendapatkan berkat-berkat, tetapi Tuhan punya satu tugas bagi kita menjalankan amanat agung, menjadi saksi, menjadi kesaksian. Kalau kita melihat dalam arti kata kebenaran di sini, apakah itu kebenaran? Kebenaran berarti tentang adanya persesuaian antara perbuatan seseorang dengan prinsip ataupun objek yang dipahaminya, yang dipercayainya atau yang diikutinya. Jadi Roh kebenaran ini akan memampukan kita untuk menjadi saksi dalam kehidupan kita. Tugas amanat kita yang diberikan oleh Tuhan adalah bagaimana kita menceritakan kepada banyak orang. Bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, menceritakan tentang bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita ditebus dari segala dosa. Inilah yang dimaksud dengan Roh kebenaran akan membantu menceritakan, menyaksikan tentang Yesus, tentang perbuatan-perbuatan Yesus di dunia ini dan bagi keselamatan setiap orang. Dan yang kedua, Roh kebenaran ini akan menolong bagi kita untuk kita bisa menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita melakukan pekerjaan, aktivitas, tindakan, Roh kebenaran itu akan memampukan kita untuk bisa tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam kekudusan. Sehingga setiap orang sekalipun di saat kita tidak berkata-kata tentang Yesus, tapi dunia, orang-orang di sekeliling kita akan melihat nilai hidup yang berbeda. Jadi mereka akan melihat betapa kehidupan orang-orang percaya sangat-sangat berbeda karena ada nilai Yesus di dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada pengampunan, ada hal-hal yang menguatkan, ada yang menghibur, ada benar-benar mengerti dengan situasi yang terjadi, tidak mudah menghakimi dan menghargai setiap orang tanpa membeda-bedakan.
Biarlah pada malam hari ini jemaat yang kekasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita rindu agar dalam malam kita mengharapkan ataupun mengalami pengalaman untuk pengurapan dari Roh Kudus. Kita akan mendapatkan penghiburan, pertolongan, kekuatan dengan roh kebenaran itu masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi kesaksian, menjadi alat yang memuliakan nama Tuhan, dan kita akan bisa memperlihatkan kepada dunia kita berbeda. Sekalipun dunia membenci kita, sekalipun keadaan mungkin tidak bisa mengerti iman dan percaya kita, tetapi roh kebenaran akan membantu, menolong kita dalam kita menjalani hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan roh kebenaran itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan kembali mengingatkan kepada kami tentang arti dari roh kebenaran yang akan Tuhan utus, yang akan berbicara tentang Engkau melalui keberadaan kami, melalui perkataan kami di saat kami bersaksi kepada orang-orang lain, melalui kehidupan kami sehari-hari. Mereka akan melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Mereka melihat ada iman, pengharapan di saat keadaan dunia dan sekeliling kami tidak menentu, karena ada roh kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menguatkan setiap kami yang telah belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami diberkati dan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara dan Engkau terus menguatkan kami dari hari ke hari. Segala puji, hormat dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan buat segala karya kebaikan yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami terus Tuhan, tuntun setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan Yesus, kiranya kami Tuhan selalu berharap kepada Engkau. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus Tuhan yang menguatkan kami, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kami perlu Roh-Mu, kami butuh Roh-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan terus memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan akan terus Tuhan menuntun kami dalam suruh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya terus Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.